Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya saat Xiaoyan menanyakan keberadaan Chang Shengtian atau surga umur panjang, Sui Xuanwei menoleh ke Tieyun di sebelahnya dan bertanya, "Tieyun, apakah kamu pernah mendengar tentang surga umur panjang?" Tieyun berpikir sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu. Aku tahu bahwa ada alam umur panjang. Alam umur panjang juga disebut alam abadi, dan ada cara untuk memasuki alam umur panjang. Seharusnya ada 2 jenis. Yang pertama adalah kekuatan di tingkat Daudi dapat memasukinya dengan bertarung melalui langit. Yang kedua adalah jalan menuju langit di depan kami. Di sepanjang jalan menuju langit, kamu dapat memasuki alam umur panjang. Tetapi ada banyak kesulitan dan itu sangat berbahaya." Setelah mendengarkan kata-kata Tieyun, hati Xiaoyan merasa kecewa. Sui Xuanyue sedikit mengangguk dan tersenyum. "Tieyun, apa yang kamu katakan memang benar. Namun dunia hanya tahu bahwa ada dunia umur panjang. Faktanya dunia umur panjang adalah Chang Shengtian." Mendengar itu, Tieyun, Xiaoyan, dan Nalan Kingsue sedikit terkejut. Tetapi pada saat yang sama, Xiaoyan menduga bahwa dunia umur panjang mungkin Chang Shengtian. Tetapi dia tidak yakin. Sekarang akhirnya dia lega. Chang Shengtian adalah alam umur panjang. Dan sangat sedikit orang di benua Qi asal tahu bahkan kekuatan puncak seperti Tieyun. Mereka belum pernah mendengar nama Chang Shengtian. Faktanya dunia umur panjang dan Chang Shengtian adalah bidang yang sama. Xiaoyan melihat kembali ke jalan menuju langit dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Peri air, tetua yang agung, aku ingin mengikuti jalan ke langit ini dan memasuki dunia umur panjang." Mendengar itu semua orang terkejut. Nada bicara Xiaoyan sangat serius, jelas tidak bercanda. Tieyun dengan marah menegur, "Xiaoyan, apa kamu bercanda? Memasuki dunia umur panjang bukanlah masalah sederhana. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan menemui jalan buntu ketika kamu berada di jalan menuju surga ini," ucap dari Tieyun. Sui Xuanyue menatap Xiaoyan lalu berkata, "Bisakah kamu memberitahuku, mengapa kamu harus memasuki alam umur panjang?" Ketika Xiaoyan mengucapkan Chang Shengtian, dia merasa aneh. Bahkan pria kuat seperti Tieyun tidak mengetahui keberadaan itu. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Dia samar-samar merasa bahwa pemuda di depannya jelas tidak sederhana. Dan dia pasti memiliki beberapa rahasia besar yang tidak diketahui siapapun. "Maaf, aku tidak bisa mengatakannya. Namun aku harus memasuki alam umur panjang. Ini sangat penting bagiku," ucap dari Xiaoyan. "Tidak masalah jika kamu tidak ingin mengungkapkannya. Tieyun benar. Dengan kekuatanmu saat ini, berjalan di sepanjang jalan menuju langit untuk memasuki dunia umur panjang memang sangat berbahaya. Kamu hanya bisa memilih metode pertama. Itu adalah mempromosikan diri ke Kaisar Dou sesegera mungkin. Dan kemudian menerobos langit, membuka jalan ke langit dan memasuki alam umur panjang," ucap Sui Xuanyue. Mendengar ini wajah Xiaoyan sedikit berubah dan langsung mengangguk dengan berat. Karena Tieyun berkata bahwa dia tidak bisa mengikuti jalan ke langit ini dan langsung menuju ke dunia umur panjang, pasti ada beberapa kebenaran. Tieyun pasti tidak akan menyakitinya. Jadi dia percaya apa yang dikatakan Tieyun. Melalui kata-kata Sui Xuanyue, Xiaoyan mempelajari 2 informasi penting.
Salah satunya adalah Kaisar Dou dapat bertarung menembus langit. Yang kedua adalah membuka jalan ke surga sendiri. Pada saat yang sama dia juga memiliki keraguan di hatinya. Bisakah jalan menuju surga terbuka dengan sendirinya? Meskipun dia memiliki keraguan, dia tidak bertanya secara langsung. Karena dia tahu bahwa jika dia bertanya, Sui Xuanyue tidak akan mengatakannya. Xiaoyan lalu berkata, Sui Xuanyue, aku benar-benar ingin bertanya padamu. Pertanyaan ini sudah ada di hatiku sejak lama. Sebenarnya apa yang terjadi dengan keberadaan Kaisar Cao Yu? Tie Yun lalu berkata, Xiaoyan, kamu belum menghubungi Kaisar Dou. Apa yang kamu lakukan sejauh ini? Kemudian Tie Yun tertawa dan berkata, sebenarnya aku juga ingin tahu tentang masalah ini. Sui Xuanyue lalu berkata, ada angka pasti di langit, bencana pada manusia, dan 9 bencana di langit. Untuk menjawab pertanyaan Xiaoyan, kamu harus mulai dengan 9 bencana di langit. 9 bencana di langit. Mendengar ini, Tie Yun, Xiaoyan, dan Nalan Kingsue tiba-tiba menjadi sedikit lamban. 9 bencana di langit. Apa itu? Xiaoyan bertanya dengan ragu saat mendengar kata-kata Sui Xuanyue. Sui Xuanyue lalu berkata, 9 bencana langit adalah 9 bencana yang harus dilalui seseorang dalam proses mencapai kekuatan puncak. Ucap Sui Xuanyue. 9 bencana di langit. Apa itu? Xiaoyan terus bertanya. Sui Xuanyue lalu berkata, inilah yang ingin aku katakan kepadamu dan Nalan Kingsue hari ini. Ada bencana di langit dan di bumi yang dianggap sebagai 9 bencana. Bencana pertama, bencana kultivasi diri. Ini mengacu pada semua cobaan dan penderitaan yang dialami oleh pembudidaya dalam proses kultivasi. Bencana kedua, bencana pemurnian hati. Jika itu adalah seorang pejuang, bencana pemurnian hati juga disebut bencana kaisar. Bencana kaisar adalah bencana yang harus dialami ketika Dou Sheng dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Adapun apa bencana ini, aku tidak akan memberitahu sekarang. Ketika kamu benar-benar dipromosikan menjadi Kaisar Dou, kamu secara alami akan tahu. Bencana ketiga adalah malapetaka umur panjang. Ini adalah malapetaka yang harus dihadapi kaisar atau bisu terbaik, yang menghancurkan kekosongan dan memasuki dunia umur panjang. Bencana keempat kembali ke bencana sejati. Bencana kelima bencana Huayu. Bencana keenam bencana biru dan kuning. Bencana ketujuh surga kemarahan. Bencana kedelapan bencana pendiri. Bencana kesembilan transformasi langit belenggu. Sejauh ini tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menembus bencana ke-9, yang merupakan perubahan bencana ke-9. Leluhurku dari Papiliun Chuangge Papiliun Abadi benar-benar mampu mencapai langit, dan dia tidak dapat menembus terlalu banyak bencana ke-5, dan aku hanya menembus bencana ke-4 untuk kembali ke bencana yang sebenarnya. Benua Keasal akan keluar dari era perang kacau setiap puluhan ribu tahun. Begitu era perang kacau pecah, itu akan menyebabkan kehancuran kehidupan dan jatuhnya banyak orang kuat. Dapat dikatakan bahwa era perang yang kacau adalah malapetaka bagi umat manusia. Dan alasan untuk era perang yang kacau terjadi adalah karena keberadaan 9 bencana langit ini. Jadi selama perubahan bencana ke-9 dari 9 bencana langit, umat manusia tidak akan keluar dari era kekacauan. Sejak zaman kuno, ada banyak orang kuat di langit dan penyihir yang mencoba menghancurkannya. Bahkan bencana ke-8 dan ke-7 hanya beberapa orang yang bisa mencapainya. Ucap Sui Xuanyue. 9 bencana di langit. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Melalui kata-kata Sui Xuanyue, Xiaoyan merasakan ketakutan.
9 bencana di langit. Bahkan leluhur dari Papiliun Abadi Chuangge hanya menerobos bencana kelima. Peri air di depannya juga hanya bisa menembus bencana keempat. Dapat dilihat bahwa wanita parubaya yang tampaknya lembut di depannya memiliki kekuatan yang menakutkan. Sui Xuanyue lalu berkata, "Xiaoyan, aku mendengar Tieyun mengatakan bahwa kamu adalah anak yang sangat berbakat. Dan aku juga menyaksikan pertempuran antara kamu dan Xiameng. Kamu tidak mengecewakanku. Jadi aku memutuskan," ucap Xuanyue sambil tersenyum. Xiaoyan lalu berkata, "Apa yang kamu putuskan?" Sui Xuanyue lalu berkata, "Xiaoyan, izinkan aku bertanya. Apakah kamu ingin menembus 9 bencana langit?" Ucap dari Sui Xuanyue. Xiaoyan mengangguk. Sui Xuanyue lalu berkata, "Baiklah, itu bagus. Tapi kamu tahu betapa sulitnya untuk menembus 9 bencana langit. Tidak mungkin satu orang menembus 9 bencana langit. Tetapi kamu harus memiliki penolong. Jadi aku memutuskan Nalan Qingsui ikut bersamamu." Setelah mendengar kata-kata Sui Xuanyue, mereka bertiga terkejut. Wajah cantik Nalan Qingsui langsung memerah dan dia berbisik, "Guru." Sui Xuanyue lalu berkata, "Aku percayakan Nalan Qingsui kepadamu, Xiaoyan." Dia lalu berkata lagi, "Xiaoyan, aku hanya memberitahumu rahasia 9 bencana langit. Aku ingin Nalan Qingsui mengikutimu untuk menerobos 9 bencana langit. Dalam game ini, kalian dapat saling membantu dan mendukung bersama. Hanya dengan cara ini dimungkinkan untuk menembus 9 bencana langit. Nalan Qingsui adalah anak yang sangat istimewa dan orang yang akhirnya akan menembus 9 bencana langit. Jadi aku mempercayakan kepadamu hari ini. Ketika kamu meninggalkan Papiliun Peri, aku akan memintanya untuk pergi bersamamu. Aku harap kamu memperlakukannya dengan baik." Setelah mendengar kata-kata Sui Xuanyue, ekspresi Xiaoyan juga menjadi serius dan dia mengangguk. "Aku dapat meyakinkanmu bahwa selama aku hidup, aku tidak akan membiarkan Nalan Qingsui terluka," ucap dari Xiaoyan. Sui Xuanyue mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku percaya." "Guru, apakah kamu tidak menginginkan aku lagi? Apakah kamu akan mengusirku dari Papiliun Peri?" Nalan Qingsui meneteskan air mata ketika dia mendengar guru menyuruhnya meninggalkan Papiliun Peri. Sui Xuanyue lalu berkata, "Bocah bodoh, mengapa aku tidak menginginkanmu? Bagaimana aku bisa mengusirmu dari Papiliun Peri? Hanya saja bunga-bunga di rumah kaca tidak akan pernah tumbuh. Dan kamu ini hanya bunga yang tumbuh di rumah kaca. Saat ini kekuatanmu secara alami tidak bisa dikatakan apa-apa. Ini adalah pertempuran nyata antara hidup dan mati. Karena itu aku membiarkanmu pergi dengan Xiaoyan dan mengasah kekuatanmu. Dan Xiaoyan orang yang bisa dipercaya," ucap Sui Xuanyue. "Tapi aku tidak dapat meninggalkanmu. Aku tidak dapat pergi dari Papiliun Peri," ucap Nalan Qingsui. "Bocah bodoh, ini bukan tentang hal membiarkanmu meninggalkan Papiliun Peri selamanya. Jika kamu ingin kembali, kamu dapat kembali kapan saja," ucap Sui Xuanyue. Baiklah, setelah mendengar ini, Nalan Qingsui mengangguk dengan sedih. "Baiklah, Tieyun, kamu dan Xiaoyan kembali dulu. 4 hari kemudian, 10 besar konferensi pemuda akan diproduksi. Xiaoyan, jika kamu ingin meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin, kamu harus memasuki 10 besar konferensi," ucap Sui Xuanyue. "Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga," ucap dari Xiaoyan. Lalu dia terbang ke kediaman bersama Tieyun. Dalam perjalanan ke kediamannya, Xiaoyan masih memikirkan apa yang terjadi barusan.
Dia tidak menyangka bahwa tidak lama setelah dia datang ke kota di langit, penguasa Papiliun Peri benar-benar menyerahkan muridnya kepadanya, yang benar-benar membuatnya merasa tidak percaya. Memikirkan persahabatan seorang wanita cantik di jalan untuk berlatih di masa depan, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum lega. Setidaknya untuk berlatih di masa depan, dia tidak akan lagi sendirian. Xiaoyan dengan cepat kembali ke kamarnya, dan kemudian langsung membuka dunia batin, memasuki sumber mata air roh dan mulai berlatih. Dia ingin mencapai kondisi puncak sesegera mungkin. 4 hari berlalu dalam sekejap mata. Di hari persaingan yang ketat ini, konferensi akhirnya menghasilkan 20 teratas. Cara menghasilkan 10 besar adalah dengan memasangkan 20 kontestan teratas dengan total 10 pertandingan. Setelah 10 pertandingan, 10 besar konferensi akan ditentukan. Setelah berhari-hari kompetisi, konferensi akhirnya memutuskan 20 teratas. Di antara 20 besar, Akademi Sengnan memiliki tempat terbanyak. Dengan total 5 orang, mereka adalah alumni Pang Han, Zhu Geming, Liu Xiaohui, dan Xiaoyan. Selain itu, di antara 20 orang teratas, ada 1 orang di Papiliun Peri, Nalan King Sue. Ada 2 orang di Akademi Dewa Perang, King Tian dan Jan Wuji. Ada 1 orang dari Anpiling Dao, Long Jingxuan. Dan ada 1 orang dari Suradao, Jade Sura. Ada 1 orang di Kuil Dalin, Bodhi Dharma. Ada 2 orang di Papiliun Poenik, Mu King Luan dan Mu Huafeng. Dan 1 orang di Papiliun Tianyi. Pasukan lain juga memiliki 1 atau 2 orang di 20 besar. Dan konferensi ini juga memiliki kuda hitam dan masuk di antara 20 teratas. Orang ini adalah seorang wanita bernama Xiao Yao. Penampilan Xiao Yao di tahap awal tidak luar biasa, tetapi di tahap selanjutnya, dia berulang kali mengalahkan satu demi satu. Dengan postur yang kuat, dia memasuki 20 besar dan menjadi kuda hitam yang layak di konferensi ini. Namun Xiao Yao ini terlihat sangat misterius dan tidak ada yang tahu latar belakangnya. Setelah memutuskan 20 besar di final, 2 duel dimulai. Penyelenggara memutuskan calon dari kedua belah pihak dengan undian. Tentu saja undian ini akan berlangsung sebelum final digelar secara resmi. Setelah undian, 10 pertandingan akhirnya dipisahkan. Di antara mereka beberapa kombinasi pertempuran yang menentukan yang telah mendapat perhatian lebih adalah Xiaoyan dan Zhu Geming, Xing Tian dan Pang Han, Xiao Yao dan alumni, Nalan King Sue dan Mu Huafeng. Di pagi hari kelima, pertempuran untuk 10 besar di konferensi dimulai. Ketika hari kelima tiba, akhirnya final konferensi pemuda seluruh benua tiba. Semua orang memasuki tempat itu satu demi satu. Dengan masuknya kontestan yang terus-menerus, tempat itu tiba-tiba mulai ramai. Rombongan Akademi Sengnan juga datang ke Penwall lebih awal. Xiaoyan duduk di kursi dan segera memulai memejamkan matanya dan menenangkan pikirannya. Dia dijadwalkan untuk game kedua, dan game pertama adalah duel puncak antara Xiao Yao dan Lonely Land. Ketika Xiaoyan mendengar nama Xiao Yao, dia juga sedikit terkejut. Nama keluarga Xiao awalnya sangat langka di benua Qi asal. Dan Xiao Yao ini juga orang pertama yang dia temui dengan nama keluarga Xiao di benua Qi asal. Saat semua orang memasuki venue, wasit di tribun berkata, "Baiklah, di game pertama ini, Lonely Land melawan Xiao Yao." Saat suara wasit terdengar, venue tiba-tiba menjadi sunyi. Segera setelah itu 2 sosok masuk di tengah venue. Ketika keduanya bergegas ke venue, Xiaoyan menutup matanya dan beristirahat. Juga tiba-tiba membuka matanya dan menatap 2 orang di alun-alun. Dia mengalihkan pandangannya ke wanita cantik bernama Xiao Yao.
Ketika Lonely Land dan Xiao Yao memasuki alun-alun, mereka tidak banyak berbicara. Dua aura yang sangat kuat memenuhi alun-alun. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.